kabarnya kalian semua? Apakah baik? Alhamdulillah baik, Ibu. Oh iya, siapa yang gak masuk pada kelas hari ini? Tadi ada yang keluar dulu sih, Bu, tapi semuanya hadir. Oh, tapi semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti kelas pada pagi ini ya. Sebelumnya kita telah belajar mengenai tentang konsep ekonomi. Lalu selanjutnya pada hari ini kita akan belajar kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi serta keterikatannya. Lalu mengidentifikasi dan membedakan 3 jenis kegiatan ekonomi. Lalu mendeskripsikan tujuan, pelaku dan contoh nyata dari setiap kegiatan ekonomi. Lalu menganalisis hubungan antar produksi. Dan yang terakhir, kalian dapat memberikan contoh kegiatan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada pengertian dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kan kegiatan ekonomi itu ada 3 ya anak-anak. Kalian tahu gak yang 2 laginya itu apa? Ekspor impor, bukan, Bu? Salah. Oke, baik. Ibu akan kasih tahu 2 laginya itu apa. Disimak aja ya anak-anak. Setelah pengertian dari kegiatan ekonomi, kita ada bentuk-bentuk dari kegiatan ekonomi, yaitu yang keduanya adalah distribusi dan yang ketiga adalah konsumsi. Ya. Untuk produksi itu tujuannya menghasilkan barang dan jasa, menambah nilai guna, memenuhi kebutuhan konsumen, dan mencari keuntungan. Pelakunya perusahaan seperti pabrik, industri, petani, nelayan, peternak, penyedia jasa, dokter, guru, lalu ada bengkel, lalu yang lainnya itu seperti ada penyedia jasa kasir. Contohnya pabrik membuat pakaian, petani menanam padi, chef memasak makanan. Iya. Boleh Saski, silahkan. Lalu selanjutnya ada distribusi. Apakah ada yang ingin mencoba membacakan? Boleh, Ibu, saya. Iya, Ainun, silahkan. Kalau pengertian distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya dalam menjaga ketersediaan barang, menjamin barang sampai ke tangan konsumen, lalu menjaga kualitas barang itu sendiri. Lalu pelakunya itu pedagang besar, grosir, pedagang kecil atau retail, terus ada agen, distributor, reseller, terus jasa logistik kayak kurir dan ekspedisi. Contohnya itu toko menjual beras dari petani, terus kurir mengantar paket online. Ya, terima kasih Ainun telah membacakan. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada konsumsi. Konsumsi ini kegiatan menggunakan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan juga. Konsumsi itu contohnya kalian jajan di warung, terus shopping di mall, dan lain-lainnya. Tujuannya itu untuk memuaskan kebutuhan hidup, menjaga kelangsungan hidup, lalu meningkatkan kesejahteraan. Pelakunya itu rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Kalian, iya silahkan masuk. Kalian juga di sini adalah bisa sebagai pelaku konsumsi itu sendiri ya. Contohnya itu membeli makanan yang telah Ibu tadi sebutkan, lalu menggunakan transportasi online, lalu membayar tagihan listrik. Naomi boleh disimpan dulu handphonenya, maaf. Oke, kita lanjutkan dan perhatikan ya. Seperti yang udah tadi Ibu jelaskan, pelaku kegiatan ekonomi ini dibagi
secara dalam lingkup makro dibagi menjadi ada rumah tangga konsumen atau RTK disingkatnya. Jadi kalau kalian baca buku terus menemukan kata ini RTK itu tuh singkatannya dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu seperti mengonsumsi barang atau jasa, menyediakan faktor produksi atau tenaga kerja. Lalu yang kedua ada rumah tangga produsen atau bisa disebut perusahaan. Perusahaan ini termasuk ke dalam rumah tangga produsen. Perusahaan itu biasanya menghasilkan barang atau jasa. Nah, perusahaan ini biasanya bisa menghasilkan barang seperti minyak sawit atau baju, atau kalau jasa itu biasanya maklon. Apakah kalian ada yang tahu maklon itu apa? Maklon? Ya, pernah dengar enggak? Enggak, pernahnya maklon. Ini lapar ya, udah lapar. Jadi maklon itu apa? Maklon itu biasanya perusahaan yang menyediakan jasa, misalkan contohnya Ainun ingin membuka brand sendiri, brand sabun nih, brand sabun. Lalu tapi Ainun belum punya pabriknya untuk memproduksi brand Ainun tersebut, brand sabun tersebut. Nah, Ainun minta jasa lah ke perusahaan maklon ini untuk membuat sabun tersebut. Nah, itu Ainun memakai jasa dari maklon tersebut. Paham? Paham. Iya. Lalu membayar faktor produksi seperti upah, sewa, dan lainnya. Yang ketiga itu ada pemerintah. Pemerintah menyediakan layanan publik, membuat regulasi ekonomi, di negaranya. Dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Jadi kalau misalkan dalam ulangan kalian disuruh menyebutkan pelaku dari kegiatan ekonomi, itu kalian bisa jawab dari keempat ini. Lalu selanjutnya ada hubungan antar, sebentar ya, Ibu hapus terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada hubungan antar kegiatan ekonomi. Ketiganya ini yang tadi disebutkan, masih ingat kan? Masih ada. Ya, Naomi boleh tolong sebutkan kegiatan ketiga ekonomi tadi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, pintar sekali pintar sekali Naomi, boleh tolong tepuk tangan untuk apresiasi. Nah, ya ketiganya ini saling berhubungan. Produsen menghasilkan barang, lalu didistribusikan oleh distributor yang menyalurkan barang. Lalu konsumen membeli dengan menggunakan barang. Jika salah satu terganggu, misalnya distribusi terhambat, kegiatan ekonomi bisa terhenti sebagian atau seluruhnya. Kayak gitu. Selanjutnya contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kalau produksi, ibu membuat kue untuk dijual. Di sini ada kan yang jualan kue dari ibunya yang buat, Heni. Iya. Itu setiap subuh atau malam bikin kuenya, Heni? Malamnya nyiapin bahannya dulu, Bu, terus subuh dibikinnya. Oh gitu, iya. Lalu selanjutnya ada distribusi, ojek online mengantar makanan. Kalau kalian beli makanan di Shopee Food itu juga termasuk distribusi. Lalu yang terakhir ada konsumsi. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari kalian pastikan beli kuota. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah ada yang mau ngasih contoh lagi di kehidupan sehari-hari selain yang ada di sini? Aku ibu mau. Iya, Haya, boleh. Aku mau ngasih contoh dari kegiatan ekonomi yang produksi. Jadi ibu aku itu punya ruko grosir gitu, Bu. Jadi kayak ngejualin kayak bahan-bahan kue, terus juga ada alat tulisnya sama kayak sayur mayur yang kayak gitu. Oke, terima kasih Haya udah memberikan contoh. Tepuk tangan buat Haya. Oke, next. Nah, sekarang apakah kalian semua udah mengerti? Sudah.
Apa yang ya baik, kalau sudah di sini Ibu ada soal latihan nih, soal latihan agar memastikan kalian itu beneran mengerti atau enggak. Jadi Ibu punya lembar jawaban, nanti Ibu akan bagikan kepada kalian satu-satu, lalu kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di layar ya. Kalian tulis jawabannya pada kertas yang akan Ibu bagikan. Ainun. Satu. Iya. Nah, pertanyaan pertama itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disebut. Kalau kalian tulis di lembar jawabannya A, B atau C-nya aja ya. Jadi jawabannya aja. Kalau kalian sudah, bilang ke Ibu atau nanti Ibu tanya lagi ya udah atau belumnya. Oke, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Ainun sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan kedua. Ada 10. Ya. Sudah, Bu. Barisan pojok sudah? Lanjut ya. Ainun sudah? Sudah, Ibu. Lanjut. Sudah semuanya? Oke. Lanjut ya. Oke. Lanjut nomor 6 ya sekarang. Sudah? Nomor 7. Semuanya udah? Oke. Semuanya udah? Oke, silahkan. Sudah semuanya? Sudah. Ainun sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu, sebentar. Ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah? Sudah. Pertanyaan terakhir ya. Sudah? Semuanya sudah? Oke, kalau kalian sudah mengerjakan, lembar jawaban kalian bisa ditukar sama temen bangku kalian ya, sebelah kalian tukar untuk diperiksa. Iya, jadi ya. Oke. Ibu akan bahas ya dari soal yang pertama. Siapa yang ingin membacakan soal nomor 1? Saya, Bu. Oke, Ainun silahkan. Nomor 1, kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disebut Ya, disebut produksi.
produksi. Benar atau salah teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang C, benar. Bu, ini di checklist ada. Iya, kalau yang benar biarin aja, kalau salah baru silang yang benarnya dibulatkan. Biar bisa dipelajari di rumah. Lanjut. Yang kedua, siapa yang ingin baca? Boleh Naomi dulu. Oke, 2. Tujuan utama dari kegiatan distribusi adalah C. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Benar atau salah? Betul. Betul, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, siapa yang mau baca nomor 3? Saya Ibu. Oke, Haya boleh. Berikut ini yang termasuk pelaku kegiatan konsumsi adalah yang B, ibu rumah tangga. Betul, jawaban nomor 3 itu yang B ya. Saya Ibu. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang mau baca nomor 4? Saya Bu. Boleh Saski. Ya, contoh kegiatan produksi berikut yang benar adalah di sini Haya jawabannya B, Ibu, petani menanam padi. Oh iya, jawabannya yang B, betul. Oke, Ibu. Oke, Bu. Selanjutnya nomor 5. Siapa yang mau coba baca? Sekarang Henny deh, Ibu pengen Henny baca. Orang atau lembaga yang bertugas menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut B, Bu, distributor. Bener gak ya? Betul. Menurut Ainun betul atau salah? Betul, Ibu. Yang nomor 5 B? Iya. Iya, betul. Selanjutnya nomor 6. Kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut konsumsi. Nomor 6 konsumsi. Iya. Betul. Yeay. Selanjutnya nomor 7. Yang termasuk contoh kegiatan distribusi adalah betul, nomor 7 jawabannya C ya. Iya, Ibu. Nomor 8, rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan berupa Tenaga kerja bukan, Tenaga Bu? kerja, Bu. Hasil panen. Hasil panen. Tenaga kerja. Tenaga Bu. Hasil panen. Faktor Tenaga produksi. kerja. menurut Henny jawabannya apa? Tenaga kerja, Bu. Ya, jawabannya adalah tenaga kerja karena yeay. Karena tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya, bahwa rumah tangga itu menyediakan faktor produksi kepada perusahaan berupa tenaga kerja. Nomor 9. Hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi yang benar adalah benar jawabannya C. Betul. Naomi tadi jawab apa? C. Iya, jawabannya C, betul. Soal terakhir. Aktivitas membeli pulsa internet oleh seorang siswa nih kalian, termasuk kegiatan apa? Konsumsi. Betul, jawabannya konsumsi. Selanjutnya Ibu akan tulis semua kunci jawaban. Nanti kalian make sure ya, pastikan betul dan tulis jawabannya. Teman kalian itu benar dan salahnya berapa. Iya, Ibu. Salah, sorry. Ya, Bu. Ibu nomor 10 B. Nomor 10 B, nomor 9 C, nomor 8 A, nomor 7 C, nomor 6 C, B.
Ya, kayak gini ya. Tadi Naomi betul berapa? Yang aku periksa 80. 80. Itu punyanya Henny ya? Dia punya Inun. Punya Ainun. Oke, kalau yang Henny betul berapa? Aku periksa yang Naomi, Bu. Naomi betul berapa? 8. Oh, betul 8. Untuk Saski, Ibu, saya periksa punya Haya, betul semuanya Ibu. wah, keren banget. Tepuk tangan buat Haya. Yang Saski. Ini juga sama betul semua. Wah, pintar ya. Karena si ibu. Oh, keren. Pintar sekali ya. Oke. Ini sudah disamakan jawabannya dengan punya ibu? Sudah. Oke. Dari semua pemaparan yang telah ibu paparkan, ada pertanyaan? Cukup Ibu. Cukup. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kalau bisa ibu kasih nilai tambahan. Mau Bu, saya. Oke, Ainun silahkan kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya tadi itu kita udah belajar terkait kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi itu kayak menghasilkan barang atau jasanya, kalau distribusi itu yang mengantarkannya, terus kalau konsumsi kayak kita yang menikmati dari hasil produksi itu gitu Bu. Kalau kita beli makan itu disebutnya konsumsi gitu ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan lagi selain Ainun? Aku deh, Bu. Oke, boleh. Dari Henny gimana? Dari aku semuanya memiliki keterkaitan Ibu. Terus Ya. juga kalau misalkan kita bisa memproduksi, alangkah baiknya kita juga memproduksi ya Bu, jangan hanya mengkonsumsi aja. Betul banget, Gitu, Bu. Henny. Iya, gitu aja Bu. Gitu aja. Iya. Ya, betul. Jadi yang telah tadi kalian paparkan itu benar ya. Selanjutnya ibu akan pastikan sendiri kesimpulannya. Jadi kegiatan ekonomi itu tuh terdiri dari 3 aktivitas utama. Ini kuncinya ya, 3 aktivitas utama itu kegiatan ekonomi. Jadi kalau ada yang nanya kegiatan ekonomi itu ada berapa, kalian langsung jawab aja ada 3 aktivitas utamanya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, semuanya ini saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti yang udah dijelaskan, kalau salah satunya itu terhambat dan bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi yang lainnya juga ikut terhambat. Produsen itu yang menghasilkan barang dan jasa seperti makanan, jasa dokter, dan lain-lainnya. Lalu distributor itu yang gimana sih? Yang menyalurkan agar mudah dijangkau, yang menyalurkan hasil dari hasil dari produsen seperti barang dan jasa itu ya disalurkannya oleh distributor. Nah, agar sampai ke tangan konsumen, agar mudah dijangkau, dan konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ketiga kegiatan ini melibatkan berbagai pelaku ekonomi seperti rumah tangga yang telah tadi kita pelajari, lalu ada perusahaan, ada pemerintah juga, dan ada masyarakat luar negeri. Sehingga semuanya membentuk suatu sistem ekonomi yang saling bergantung untuk menjaga kelancaran dan kesejahteraan bersama. Mungkin Ibu cukupkan materi pertemuan pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian tugas ya anak-anak. Tugasnya adalah mengerjakan latihan esai pada halaman 12 di buku ekonomi. Kalian tulis tangan tugasnya, lalu nanti bukunya bisa kalian kumpulkan pada minggu depan. Cukup sekian pada pertemuan hari ini. Terima kasih ya kepada anak-anak semua yang telah datang di kelas Ibu pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.